Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 17 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh adik Mikaela Nababan. Kepada adik Mikaela, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semua. Bacaan renungan kita pada malam ini tanggal 17 Juni tahun 2026 berjudul Pengorbanan Bapa yang tak terukur. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih adalah prinsip mendasari pemerintahan Allah di surga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar karakter orang Kristen. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan. Pengorbanan begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tidak terukur. Kristus memberikan segalanya bagi kita, dan mereka yang menerima Kristus akan siap mengorbankan segalanya demi penebus mereka. Ketika dosa Adam menjerumuskan umat manusia ke dalam kesengsaraan yang tanpa harapan, Allah dapat melepaskan dirinya dari makhluk-makhluk yang jatuh. Dia dapat memperlakukan mereka sebagaimana orang berdosa layak diperlakukan. Dia dapat memerintahkan malaikat-malaikat surga untuk mencurahkan ke atas dunia kita cawan murkanya. Dia dapat menghapus noda gelap ini dari alam semestanya. Tapi dia tidak melakukan ini. Alih-alih mengusir mereka dari hadiratnya, dia datang lebih dekat kepada umat manusia yang jatuh. Dia memberikan anaknya untuk menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Pemberian Allah kepada manusia melampaui segala perhitungan. Tidak ada yang ditahan. Allah tidak mengizinkan dikatakan bahwa dia dapat berbuat lebih banyak atau menyatakan kepada umat manusia ukuran kasih yang lebih besar. Dalam pemberian Kristus, dia memberikan seluruh surga. Mereka yang telah mengakui mengasihi Kristus tidak memahami hubungan yang ada antara mereka dan Allah. Dan itu masih hanya samar-samar digambarkan pada pengertian mereka. Mereka hanya samar-samar memahami kasih karunia Allah yang menakjubkan dalam memberikan anak yang tunggal untuk keselamatan dunia. Untuk mengamankan manusia bagi dirinya dan memastikan keselamatan kekalnya, Kristus meninggalkan istana kerajaan surga dan datang ke bumi ini menanggung penderitaan dosa dan malu menggantikan manusia dan mati untuk membebaskannya. Mengingat harga tak terbatas yang dibayar untuk penebusan manusia, bagaimana mungkin orang mengaku nama Kristus memperlakukan dengan acuh tak acuh salah satu dari anak-anak kecilnya? Betapa sabar, baik, dan penuh kasih sayang mereka harus memperlakukan mereka yang dibeli dengan darah Kristus. Demikianlah pembacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Mikaela. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam manuskrip 21 tahun 1900 paragraf 6 berkata, dalam penebusan
Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan yang begitu luas, dalam dan tinggi sehingga tak terukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih adalah dasar pemerintahan Allah dan karakter yang harus dimiliki setiap orang Kristen, yang diwujudkan melalui pengorbanan. Kasih Allah dinyatakan secara sempurna dalam rencana penebusan, ketika Dia tidak meninggalkan umat manusia yang jatuh dalam dosa, melainkan memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai pengorbanan untuk menyelamatkan mereka. Melalui Kristus, Allah memberikan seluruh sorga demi keselamatan manusia, menunjukkan kasih karunia yang tidak terukur dan melampaui segala perhitungan. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya dan membayar harga yang tak ternilai untuk menebus manusia, setiap pengikutnya dipanggil untuk menghargai kasih tersebut dengan hidup dalam pengorbanan, serta memperlakukan sesama dengan kesabaran, kebaikan, dan kasih yang tulus. Roh Nubuat selanjutnya di dalam The Signs of the Times, tanggal 20 Desember 1905, paragraf 13 berkata, "Jika kita mengasihi Yesus, kita akan senang hidup untuk Dia, mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya, bekerja untuknya. Pekerjaan itu sendiri akan terasa ringan. Demi Dia, kita akan mendambakan rasa sakit, kerja keras, dan pengorbanan. Kita akan bersimpati dengan kerinduannya akan keselamatan manusia. Kita akan merasakan kerinduan yang sama akan jiwa-jiwa seperti yang Dia rasakan." Inilah agama Kristus. Segala sesuatu yang kurang dari itu adalah tipu daya. Tidak ada teori atau pengakuan murid semata yang akan menyelamatkan jiwa siapapun. Kita tidak menjadi milik Kristus kecuali kita sepenuhnya menjadi miliknya. Dengan setengah hati dalam kehidupan Kristen, manusia menjadi lemah dalam tujuan dan mudah berubah keinginan. Upaya untuk melayani diri sendiri membuktikan bahwa mereka bukanlah orang Kristen. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 13 Oktober 1896, paragraf 1 berkata, "Dan ketiadaan penyangkalan diri pada para pengikutnya yang mengaku beriman, dianggap Allah sebagai penyangkalan terhadap nama Kristen. Mereka yang mengaku bersatu dengan Kristus dan memanjakan keinginan egois mereka akan pakaian, perabotan, dan makanan yang mewah dan mahal, hanyalah orang Kristen dalam nama saja. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi seperti Kristus." Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya mati bagi kita semua. Karenanya, Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 32 berkata, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Seringkali orang Kristen mengetahui tentang kasih Allah, tetapi belum sepenuhnya menghayatinya. Ketika kita memahami bahwa keselamatan adalah karunia yang dibayar dengan harga tak terbatas, hati kita akan dipenuhi rasa syukur. Pemahaman ini mengubah cara kita beribadah, melayani, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Semakin kita memahami kasih karunia Allah, semakin besar kerinduan kita untuk hidup setia kepadanya. Rasul Paulus di dalam Titus 3 ayat 4-7
berkata, "Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita." Pengorbanan Bapa yang tak terukur menunjukkan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi manusia dan tidak meninggalkan mereka dalam dosa. Melalui pengorbanan Kristus, keselamatan disediakan bagi manusia, dan dalam pemberiannya itu, Allah memberikan seluruh sorga. Pemahaman akan kasih karunia yang besar ini mengubah hidup serta mendorong kita untuk mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Respons terbaik terhadap pengorbanan Bapa yang tak terukur ini adalah hidup dalam kasih yang mencerminkan karakter Kristus. Bagaimana caranya? Roh Nubuat di dalam Daughters of God, halaman 169, paragraf 5 berkata, "Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kekuatan yang mulia. Cukuplah kasih karuniaku," kata Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hanya dengan kehadiran Yesus Kristus oleh Roh Yesus sendiri dalam hati kita yang kita terima melalui iman, kita dapat merespons atau menanggapi pengorbanan Bapa yang tak terukur. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengajarkan kepada kami pengorbanan Bapa yang tak terukur dengan mengaruniakan Yesus dan mati menggantikan kami. Biarlah kami dapat merespons kasih Bapa bagi kami dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah Roh Yesus Kristus dalam hati kami agar hidup dan karakter kami diubahkan semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.